Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu pada pertemuan ke-7 dalam materi mata kuliah metodologi penelitian. Dalam mata kuliah metodologi penelitian ini, Ibu akan sudah menjelaskan implementasi dari teori yang kita sudah pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan ke-6. Oke, Ibu akan langsung share ya materinya. Oke, jadi begini, saya memberi tugas kepada Anda untuk mencari artikel-artikel penelitian dan harus di-matching. Oke, nah UTS-nya adalah Anda membuat proposal skripsi pada bagian bab 1 pendahuluan. Nah, dari tugas dan UTS ini sebetulnya linearitas ya. Nah, linearitas. Maka nanti tolong diatur tugas dan UTS Anda dengan susunan seperti ini. Nanti jawaban UTS Anda itu membuat bab pendahuluan yang terdiri 5 subbagian ini. Di atasnya kamu tulis nama, NIM, dan kelas. Setelah itu selesai, di bawahnya hasil mapping Anda lampirkan gitu ya. Upload di e-kampus di bagian poin tugas. Bagaimana cara memulainya? Oke, Ibu akan mencoba menjelaskan sekarang ya. Perhatikan karya ilmiah ini punya mahasiswa ya. Ingat, karya ilmiah ini dibuat oleh mahasiswa yang membahas tema tentang citra merek, cita rasa, dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Dari mana tema itu muncul? Ya, dari mana tema itu muncul? Nah, ini akan Ibu jelaskan. Tema muncul sesuai teori. Yang pertama saya jelaskan bahwa dalam memulai satu karya ilmiah, pertemuan kedua itu, dalam memulai satu karya ilmiah, mulailah dengan ketertarikan Anda. Ya, dari fenomena bisnis, baik ketertarikan positif ataupun negatif. Pada fenomena positif atau fenomena negatif. Di sini si siswa tertarik pada produk mie instan. Berceritalah dia tentang mie instan. Kenapa mie instan itu begitu mendunia? Ya, bahkan Indofood itu sudah punya perusahaan di China, di Arab ya, luar biasa gitu ya, dahsyat, dan itu sangat fenomena banget ya. Dia bercerita di paragraf ini gaya hidup ya. Walaupun di urean ini ada kata yang salah, karena ingat dalam sesuai yang sudah saya jelaskan dalam menulis latar belakang, jangan mengawali kalimat dengan kata sambung. Menurut ya, lihat di sini ada kata sambung, ini saya merah dengan ya, ini tidak boleh. Harusnya kan mie instan yang di pasaran saat ini banyak mengandung berbagai varian rasa, dengannya hilangkan saja ya, banyaknya hilangkan ya. Nah, ini hilang. Nah, kita lanjut ya. Ini bercerita tentang mie instan. Intinya begitu banyak konsumen mie instan di Indonesia. Kata siapa? Ini loh, kata ini dijelaskan. Ini apa yang dijelaskan dia di sini menurut pembaca, dan ini ada di catatan kaki menjadi pustaka. Jadi apa yang diungkapkan di sini adalah benar-benar ada sumbernya. Pendapat dia uraikan ada sumbernya, masih bercerita tentang kehebatan mie instan. Walaupun kehebatan mie instan itu diklaim menjadi mie yang makanan tidak sehat karena tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak setiap harinya. Oke ya. Nih, kemudian dia masih bicara tentang mie instan. Mie instan itu di Indonesia diproduksi oleh berapa perusahaan? Oh, ini loh yang memproduksi mie instan di Indonesia. Ternyata terbesar pasar itu dikuasai oleh Indofood, sukses 70%. Ya sudah Bu, saya tertarik dong, Indofood kan menjadi brand, menjadi leader. Oke, silahkan. Karena ketertarikannya berarti pada hal yang positif. Boleh nggak Bu saya meneliti ABC Presiden Bu kok cuma 1,8? Boleh, silahkan. Berarti tertariknya pada hal yang negatif. Kenapa dia tidak bisa menguasai pasar? Padahal pasar di Indonesia luar biasa. Nah, silakan kamu gali ya. Jadi boleh ketertarikan pada hal negatif, boleh yang positif. Si siswa ini tertarik pada hal yang positif. Digalilah tentang
Indofood. Indofood itu memproduksi produk apa saja sih, digali sama dia dengan sumber data yang dia peroleh. Nah, Indofood itu ternyata memproduksi 4 mie instan. Leadernya ada di Indomie. Ya, leadernya. Sudah Bu, saya meneliti Indomie. Boleh nggak Bu saya meneliti mie sedap? Boleh. Ya, karena mie sedap itu mie anak kemarin sore lahirnya. Bisa menguasai brand top brand nomor 2. Sarimi dan Supermi boleh Bu, boleh. Karena produk mie instan pertama di Indonesia itu Sarimi dan Supermi, dan itu sangat merajai. Tapi kenapa sekarang menjadi turun? Nah, itu juga ketertarikan dari tadi. Tapi hebat untuk meneliti, silahkan ya. Tapi si anak ini meneliti tentang Indomie, bercerita Indomie. Apa sih yang menarik dari Indomie? Merek Bu. Merek Indomie itu lebih melekat di kepala konsumen gitu. Ya, orang mau beli mie instan ngomongnya yang dibeli Supermi atau mie sedap, tapi ngomongnya apa? Indomie gitu kan. Orang mau beli air mineral ngomongnya Aqua, padahal yang dibeli Ades misalnya, seperti itu ya. Ini mereknya luar biasa, dia bicara. Nah, tapi yang dia bicarakan, lihat, perhatikan merek mie instan terus kayak itu. Kata siapa? Rismawati. Ini ada di sumbernya. Mie instan, karena gaya hidup merek dia kali. Selain merek apalagi ya yang muncul? Harga Bu, cita rasa Bu. Karena harga, cita rasa dan merek menurut pakar itu dikatakan apa? Ini loh menurut Binus ya. Artikel yang ada di Binus ada sumbernya. Menurut Kotler itu apa? Ada di sini. Dia juga lihat. Berarti yang memunculkan apa? Muncul namanya variabel-variabel penelitian. Tadi yang membuat Indofood itu tinggi karena apa? Mereknya sudah melekat di kepala konsumen yang ada di pasar. Harganya Bu, ya, cita rasanya luar biasa, lebih new gitu loh rasa daripada yang lain misalnya. Dia ceritakan, tapi pendapat dia didukung oleh para pakar, baik dari pakar teori, penulis buku, ataupun artikel-artikel penelitian. Berarti artikel penelitian yang dicari ini bukan artikel ya, ini tulisan-tulisan artikel biasa, bukan artikel penelitian ya. Dia kaji terus di sini. Nah, dari variabel-variabel penelitian yang muncul itulah dia mulai mencari artikel-artikel penelitian yang terbit di jurnal nasional dan internasional. Ya, dari artikel itu ditulis dalam mapping, di mana mappingnya itu terdiri dari beberapa kolom. Profil perusahaan, profil penulis ya, tahun berapa diteliti, dari perusahaan, dari institusi mana, judulnya apa, temanya apa ya, kemudian variabelnya apa saja, teorinya berkenaan dengan variabel itu apa, kemudian metode analisa datanya apa, kesimpulan yang dihasilkan apa, publikasi di mana. Nah, itu muncul ya. Nah, berarti artikel yang dicari tentang apa? Tentang merek terhadap keputusan pembelian. Karena namanya tadi keputusan pembelian sebagai variabel terikatnya. Berbasnya tadi merek. Berbas yang kedua apa? Harga. Berarti cari artikel tentang harga terhadap keputusan pembelian. Tentang citra rasa terhadap keputusan pembelian. Kemudian pertanyaannya, apakah Bu saya ada penelitian yang meneliti tentang lokasi dan harga terhadap keputusan pembelian? Boleh nggak Bu diambil? Boleh ya, boleh nggak itu diambil dan dimappingkan Bu, kita gunakan untuk landasan dalam karya ilmiah kita? Boleh, dengan catatan penting asumsinya adalah bahwa penelitian artikel orang tersebut adalah parsial, yaitu sendiri-sendiri, antara harga terhadap keputusan pembelian, lokasi terhadap keputusan pembelian, bukan simultan sama-sama ya, karena penelitianmu tentang parsial. Kalau kamu meneliti simultan 3 variabel terhadap boleh, berarti harus mencari artikel yang sama persis dengan penelitian kamu, akan sulit, maka teliti saja dengan parsial. Oke. Dari artikel-artikel tersebut kaji dengan teori-teori dari buku-buku marketing, tulis. Jadi kenapa itu menarik? Harga Indomie. Nah, ini dijelaskan
variabel tentang harga ini loh, kenapa harga itu menarik. Ya, tadi kekurangannya di sini cita rasa. Harusnya si peneliti ini, mahasiswa ini menjelaskan cita rasa yang ada di produk Indomie. Tapi ya nggak apa-apa, sudah dia coba jelaskan, cuma tidak didukung data. Harusnya ada datanya. Harga sudah dia sampaikan. Dari data ini dijelaskan rinci. Nah, ini pendapat pakarnya, Kotler benar pada catatan kaki nomor 9. Di sini ada, coba perhatikan. Oh, ada bukunya loh. Manajemen Pemasaran edisi 12 mengatakan ini. Jelaskan di paragraf berikutnya paragraf penelitian lebih detail dengan didukung oleh teori pakar dan teori-teori penelitian terdahulu seperti ini. Suharno, Kotler teorinya mengatakan apa? Terus sampai ke dari fenomena, berdasarkan fenomena dan data di atas ya, didukung oleh teori-teori pakar dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka fenomena ini akan kami teliti, layak untuk kami teliti. Ya, ini menjadi latar belakang. Ya. Kemudian bagian kedua dalam pendahuluan yang harus Anda kerjakan adalah rumusan masalah. Isi rumusan masalah ini adalah ya, jelaskan persoalan kenapa Indomie itu menjadi hebat. Ya, karena apa menjadi hebat? Jelaskan, baru muncul pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian harus digunakanlah bahasa manajemen yang elegan, yang baik ya. Jangan, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Gak salah, tapi itu bahasa statistik, bukan bahasa manajemen. Jadi olah menggunakan bahasa yang baik. Apakah citra merek yang diproduk pada produk mie instan Indomie yang diciptakan oleh Indofood itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen mie instan dan seterusnya ya. Kemudian poin ketiga, 1.3 tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mempertegas daripada rumusan masalah. Apa sih yang hendak kamu capai dalam karya ilmiah ini? Tujuan apa yang hendak kamu capai? Tulis ya. Contohnya seperti ini. Kemudian 1.4 itu manfaat. Manfaat penelitian itu ada dua bagian, ya, teoritis dan praktis. Teoritis itu adalah manfaat berkenaan dengan pengembangan disiplin ilmu yang sedang kamu teliti, SDM, marketing, keuangan, produksi dan lain sebagainya. Silakan. Manfaat praktis itu untuk khalayak umum bagi para pembaca, mahasiswa, dosen dan perusahaan dan siapa saja. Silakan Anda kerjakan. 1.5-nya adalah tentang sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini yang kamu tayangkan di proposal ini adalah penulisan skripsi. Harus mengikuti syarat ketentuan etika yang sudah ditetapkan oleh institusi masing-masing. Karena kita dari IPB, maka ikutin yang ada dari Prodi. Kalau di kita ada 6 bagian, di mana semuanya pertama pendahuluan, kedua kajian teori, ketiga metodologi, keempat hasil penelitian pembahasan, kelima penutup, terakhir lampiran. Bagaimana cara menerjemahkannya? Terjemahkan secara naratif deskriptif, bukan copy paste ya. Oke, itu saja dari Ibu. Selamat mengerjakan UTS ya. Selamat mengerjakan tugas, sudah di awal saya jelaskan. Tetap semangat ya. Semoga kita semua masih selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tetaplah bersemangat ya, walaupun kendala apapun, karena semua adalah titipan Allah. Titipan Allah, jadi ada ujian ataupun tidak, nikmati dan syukurin apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Oke, terima kasih dari Ibu. Sekali lagi tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.